Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Kali ini saya bersama dengan Pak Rohman Hidayat. Yes, semoga nggak terbalik karena namanya Rahman Hidayahnya ini sama Pak Yosef ya, hampir sama Yosef ya. Hidayah. Kayak saya namanya Poppy Amelia, Amel juga Amel dia. Ya. Gitu loh. Jadi hampir sama-sama nih. Apa kabar ini, Baik. Pak? Baik. Sibuk Bu. sekali. Lumayan, sebulan terakhir. Luar biasa, saya ngeliat banget ya Bapak ya, pagi, sore, siang, malam itu update semua pemberitaan. Tidak hanya di media online, tapi juga di YouTube ya, dan di TV-TV. Bapak mukanya muncul terus tiap pagi. Saya rasa Bapak kurang istirahat, Pak. Terakhir-terakhir ini, jangan lupa nanti Bapak untuk tersenyum ya Pak. Saya senang Jadi Bapak lihat Bapak sebulan tersenyum. lebih, hampir sebulan lah ya. Kita sehari di sini, pulang ke Bandung, tidak maksimal pekerjaan, besoknya balik lagi ke Subang. Terus aja telepon tiap hari, kita nggak tahu. Tiba-tiba kepolisian pengen bertemu, tiba-tiba ada penyidikan lagi, Ya. tiba-tiba ada tes, dan itu harus kita jalani hampir sebulan lebih. Ya, benar. Turut prihatin atas apa yang terjadi kali ini, dan Bapak menghadapi sebuah kasus yang luar biasa. Bapak bersedia Pak untuk menceritakan di sini di konten YouTube Poppy Amalia? Ya pastilah ya, pasti cerita. Ini mungkin pertama kali saya tampil di channel YouTube seseorang, karena selama ini kita nggak mau. Alhamdulillah. Itu satu. Keduanya karena memang konten-konten di luaran sana ya, kita sekaligus warning juga ke mereka nih. Kalau misalnya konten-kontennya yang tendensius bahkan subjektif, tentunya bukan tidak mungkin menuai proses hukum di kemudian hari oleh saya dengan klien saya. Okay. Nah, tetapi kalau seperti ini, sumbernya resmi, Ya. datanya jelas, Ya. ya kita pun enak gitulah. Oke. Ya, Nah ini tidak dia sembarangan. tadi, nggak sembarangan. Dan tadi juga Bapak sudah menyatakan bahwa bersedia untuk menceritakan. Nah, udah ya, Pak, kasus ini itu begitu rumit dalam kacamata saya. Ya. Kacamata saya, kenapa? Karena saya pernah membantu untuk kasus sianida, ya. Itu sianida itu TKP yang clear, semuanya clear, gitu kan? Artinya ada saksi-saksi, gitu kan? Walaupun tidak ada saksi yang melihat melakukan, tapi itu clear gitu loh, simple. Kemudian juga kasusnya, saya pernah 2 kali handle, satu lagi kasusnya si Angelin gitu loh. Angelin juga sama nih, walaupun ada saksi-saksi yang ada di situ gitu loh. Saya yakin pihak kepolisian lagi berusaha keras banget, saya yakin banget gitu loh. Tapi pasti Bapak nih selaku kuasa hukum dari Pak Yosef, bisa nggak sih menceritakan sebenarnya gimana sih keadaannya? Jadi kalau saya itu melihat kasus ini awalnya ya sama pemikirannya, tidak mungkin serumit seperti hari ini. Awal-awal ketika mendapat informasi tentang kasus ini, saya berpikir pada umumnya kasus pembunuhan lah. Skala 1 sampai 10, paling tingkat kesulitannya sampai 4 atau 5 lah. Kalau ini kan cenderung 9 ke 10 ya. Nah, tidak berpikir sedikit pun perkaranya akan berlama-lama, kemudian melibatkan banyak orang, melibatkan proses yang begitu rumit, dan yang di luar perkiraan melibatkan opini masyarakat yang begitu liar. Ya. Ini tentunya sangat berdampak ke orang-orang di sekitar korban nih, termasuk klien saya, kakaknya atau anak kandungnya, ini pun berdampak semua. Kakaknya atau anak kandungnya? Ya, maksudnya ya ada Pak Yosef, ada Yoris, yang jelas kan anak kandung dari almarhum dan kakak dari almarhum kan, ya kan? Media-media mistis, kemudian spekulasi yang tak berdasar mereka kemukakan, terutama di dalam channel-channel YouTube yang mohon maaf nih, ya yang sumbernya dipertanyakan oleh pihak kita gitu. Dari mana mereka mendapatkan sumber-sumber seperti itu, mengenai validasinya. Tapi kalau seperti ini kan jelas sumber yang ditanyanya seperti apa. Itulah yang membuat proses permasalahan ini jauh lebih sulit. Oke. Kalau di lapangan sendiri, ya, itu kan kita ngelihat, saya harus merecall nih kejadian itu. Yang pernah ketahui itu kan kejadian tanggal 18 Agustus. Ya, 18 Agustus 2021. Nah, ada sebuah peristiwa di situ, kemudian ada rumah yang
bercecer darah di depannya, dan kemudian di belakang, Ya. gitu kan. Itu setahu, karena saya nggak kesana, ya nggak tahu gambaran, dan pemberitaan. Kemudian dari sebuah mobil ada mayat di situ. Ya. Nah, kemudian ada seorang ayah datang ke lokasi Ya. tersebut. Nah, itu akhirnya menjadi kliennya Bapak nih. Itu adalah Ya. seorang bernama Pak Yosef. Nah, Pak Yosef itu melihat kejadian tersebut, kemudian masuk ke dalam rumah, bener Ya. kan? Seperti itu ya, masuk ke dalam rumah, tapi tidak ke mobil, bener kan ya Pak? Ya, ada yang kelewat nanti adegannya. Oh, oke. Nah, ini versi saya tuh begini. Ini versi BAP dan saya dengar langsung dari pihak saksinya, dimintai keterangan, 12 kali keterangan. Iya, 12 kali. Perlu dijelaskan juga bahwa proses perkenalan dengan Pak Yosef saya sudah cukup lama. Oke. Saya itu tidak diminta oleh Pak Yosef, tapi direkomendasi oleh keluarganya. Adiknya Pak Yosef teman saya. Pak Mulyana. Pak Mulyana itu teman saya, kemudian melihat kondisi yang mulai kelihatan, mungkin bisa menilai ini akan jauh lebih sulit, makanya Pak Minta Yosef bantuan. diajak bertemu oleh Pak Mul dengan saya Oke. hari Sabtu beberapa hari setelah kejadian. Oh, beberapa hari. Beberapa hari setelah kejadian, jadi saya itu kan kejadian hari Rabu, Sabtu ketemu, Minggu ketemu, Senin pendampingan. Oh, baru di situ ya. Artinya belum seminggu di situ kita melakukan pertemuan sampai akhirnya kita resmi mendampingi Pak Yosef di panggilan-panggilan Iya. saksi. Ya. Nah, dari situ awalnya saya sama Pak Yosef diminta untuk mendampingi sama Pak Mo dimintai mendampinginya Pak Yosef, Ibu Mimin dan Yoris bertiga. Jadi Pak Mul ini meminta pendampingan keluarga. Betul. Oke. Itulah yang menjadi pertimbangan Pak Mol pada saat itu sehingga menyarankan saya. Akhirnya kami membuat surat kuasa 3. Bu Mimin, Pak Yosef dan Yoris. Tapi hari Senin Yoris tidak mau menandatangani surat itu. Oke. Saya tidak tahu pertimbangannya, sampai hari ini pun saya belum pernah komunikasi dengan Yoris. Oke. Nah, Nah, mengenai adegan, Ya. mengenai Kejadian. kejadian. Bapak berarti belum handle lagi pas awal ya? BAP Hari awal, Senin. BAP awal saya tidak Bapak tahu. nggak handle. Jadi tanggal 23 lah. Ya, Berarti itu Senin. itu Baru Bapak BAP handle. pertama baru kita damping. Oke. Nah, berarti cerita pertamanya gimana tuh Pak? Nah, jadi pukul 2 tanggal 17 Agustus dulu. Oh, sebelum. Jadi itu rangkaian peristiwanya itu kalau yang di BAP kan dari 15, 16, 17. Tapi terlalu panjang kalau cerita dari tanggal 15-nya. Jadi saya lebih fokus ke tanggal 17 Iya. Agustus. Ketika Pak Yosef pulang dari Ibu Mimin jam 3 sore 3 ke sore. rumah ke Ciseti, Pak Yosef menelepon Ibu almarhum Ibu Tuti yang sedang berkumpul juga ngaliwet di rumahnya Yoris Iya, benar. di Kasomalang. Telepon apakah saya harus ke sana atau tidak. Kata Ibu Tuti nggak usah, sebentar lagi mau pulang. Akhirnya Pak Yosef pun tinggal di rumah. Pak Yosef kemudian telepon adiknya Pak Mul yang lagi di lapang golep. Masih main di lapang atau tidak? Kalau misalnya masih main, saya mau turun ke Lembang. Nggak usah, ini udah makan mau pulang. Akhirnya Pak Yosef memutuskan untuk tinggal di rumah dari kurang lebih setengah 4. Main Jam game. 3. Main game di handphone. Jam 5 Ibu Tuti datang sama Amel. Nah, 2 hal yang diceritakan Ibu Tuti senang banget hari itu ngumpul, senang juga dengan cucunya. Amel senang banget karena pada saat itu dia sudah bisa mengendarai mobil barunya. Yaris. Yang Yaris itu, dia bilang, Pak, nanti kalau golep lagi nggak usah minta antar siapa-siapa, nanti saya aja yang nganter. Itulah kata Amel terakhir, ngobrol mereka, sholat maghrib, kemudian sholat isya. Oh, sempat sholat bareng. Sholat maghrib, ya, udah sholat maghrib, kemudian sholat isya. Sudah sholat isya, mereka nonton TV. Jam 8 ada Deden, tetangga ketemu, ngobrol. Sempat masuk sebentar, kalau nggak salah Deden itu. Nah, kemudian jam 8 lebih, Pak Yosef baru minta uang ke Amel. 20.000. Mel minta uang buat beli bensin. Oh sebentar Pak, sambil lagi main game. Panggilnya Papa, ya. Mamah lagi sholat, kata Amel. Sebentar nunggu Mama beres sholat dulu. Akhirnya setelah beres sholat, mamanya keluar. Mel ada apa? Papa minta uang mah buat beli bensin. Ya udah kasih aja, dikasih. 20.000. 20.000 keluar. Baru keluar pintu rumah, Ibu Mimin telepon.
Pak pulang nggak ke sini? Ya sebentar lagi mau jalan. Keluar saja Pak Bu Mimin telepon. jam 9 malam itu keluar. Ya kurang lebih 20 menit nyampe ke lokasi. Posisi Bu Mimin itu sudah tidur di tengah rumah sambil nonton TV.